Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fares Aulia Ramadan dengan nomor NPM 193516516669. Pada hari ini izinkan saya untuk membacakan hasil ujian tengah semester komunikasi antar pribadi dan budaya saya. Yang pertama, 1A. Teori penetrasi sosial. Pada e-jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, menurut Irwin Altman dan Dalmas Taylor, dalam buku West and Turner 2008, teori penetrasi sosial adalah merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Keintiman di sini lebih dari sekedar keintiman yang fisik. Dimensi keintiman termasuk intelektual dan emosional, dan hingga batasan di mana pasangan tersebut melakukan aktivitas yang sama. Hubungan orang sangat bervariasi dalam proses penetrasi sosial. Contohnya adalah ketika teman saya yang sedang ingin memulai proses pendekatan kepada perempuan yang selama ini ia inginkan untuk menjadi pacarnya. B. Pertukaran sosial. Pada buku Penetrasi Sosial dalam Pernikahan Beda Budaya oleh Anissa Fitriani, menurut Altman dan Taylor, menyatakan bahwa seseorang cenderung memperkirakan keuntungan apa yang akan didapatkan dalam suatu hubungan atau relasi dengan orang lain sebelum melakukan interaksi. Seseorang cenderung menghitung untung rugi jika memperkirakan bahwa akan banyak mendapatkan keuntungan jika berhubungan dengan seseorang tersebut, maka lebih mungkin untuk membina relasi lebih lanjut. Contohnya ketika ayah saya yang sedang ingin bekerja sama dengan teman di kantornya, maka hal pertama yang akan ayah saya pikirkan ialah mencari seseorang yang dapat mengerti proyek apa yang sedang akan dibuat, sehingga dengan menemukan orang yang tepat, ayah saya dapat bekerja sama dengannya sehingga menciptakan keuntungan terhadap keduanya. C. Teori dialektika interpersonal. Pada jurnal Universitas Muhammadiyah oleh Prabowo, menurut Baxter dan Montgomery, Kim and Yoon 2007, teori dialektika interpersonal digunakan untuk membantu memahami bagaimana komunikasi membentuk hubungan sosial, pribadi, dan keluarga. Teori dialektika relasional adalah teori interpretatif tentang bagaimana komunikator menciptakan makna melalui interaksi dalam hubungan. Dialektika istilah dalam dialektika relasional menekankan konsepsi Bakhtin yang menciptakan sebuah makna sebagai perjuangan antara bersaing atau menentang wacana. Contohnya adalah ketika seseorang guru yang mengajar di sekolah luar biasa. D. Teori interpersonal deception. Pada jurnal Teori Komunikasi Interpersonal Deception Theory oleh Zika Frihadi, menurut David Buller and Jude Burgon, tradisi yang mendasari adalah sosiopsikologis. Bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan dengan informasi yang tidak benar sehingga terbongkarlah kenyataan bohongnya. Artinya, apakah seseorang melakukan kebohongan atau tidak agak sulit diramalkan. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa yang ingin keluar kelas untuk buang air kecil ke toilet, padahal kenyataannya mahasiswa tersebut ingin menenangkan pikiran dengan bersantai di taman universitas. E. Teori pelanggaran harapan. Pada jurnal Teori Pelanggaran Harapan oleh Bramantia Ibrahim, teori ini dicetuskan oleh Jude Burgon. Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Teori ini menyatakan bahwa ketika norma-norma komunikasi dilanggar, pelanggaran ini dapat dipandang dengan positif atau negatif, tergantung dari persepsi penerima terhadap si pelanggar. Contohnya, ketika Anissa adalah seorang gadis yang melanjutkan studi keluar kota, lalu Anissa memilih untuk kos di kota yang dituju. Dalam kamar kos Anissa pasti memiliki privasi tersendiri yang tidak mungkin diumbar ke seseorang dan tidak perlu diketahui oleh siapapun. Saat Cece belajar bersama di ruangan kos Anissa, Cece menyarankan untuk menyelesaikan tugasnya di dalam kamar Anissa, dikarenakan suasana di halaman kos yang kurang kondusif. Secara tidak langsung, Anissa menolak keinginan Cece, tetapi dengan berbagai argumen dari Cece, akhirnya Anissa menyetujui untuk belajar di dalam kamarnya. Tetapi Anissa merapikan kamarnya terlebih dahulu dan memperbolehkan Cece untuk masuk setelah kamar Anissa dirasakan tidak ada sesuatu yang hal dirasa intim. F. Teori pengurangan ketidakpastian. Pada jurnal Teori Pengurangan Ketidakpastian, asumsi konsep oleh Ambar, keterhubungan antara 7 faktor penting dalam proses pertukaran secara diadik, yaitu komunikasi verbal, ekspresi, afiliasi nonverbal, perilaku pencarian informasi, kedekatan, timbal balik atau pertukaran, kesamaan, dan kesukaan. Teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory adalah sebuah teori yang berakar dari perspektif sosial psikologi yang menitikberatkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain.
Contohnya, ketika seseorang perempuan yang sedang jatuh cinta kepada lelaki idamannya, namun tiba-tiba ia di ghosting. Maka dari itu, perempuan ini langsung ingin memprediksi perilaku laki-laki idamannya ini agar ia mengetahui juga perilaku dari orang lain. Referensi: http e-jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta.ac.id, https media.neliti.com, media publication penetrasi sosial dalam pernikahan beda. Yang ketiga, http eprints.ums.ac.id, naskah publikasi Prabowo, dialektika relasional guru dan siswa tunagrahita. Yang keempat, https zikafrihadi. Teori komunikasi interpersonal. Yang kelima, https Bramantia Ibrahim, teori pelanggaran harapan. Yang keenam, https pakar komunikasi, teori pengurangan ketidakpastian. Yang kedua, pada jurnal Hambatan Komunikasi Antar Budaya oleh Cut Almanuraflah, secara umum hambatan terbagi menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya adalah suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Namun, menurut Steiner, penyebab hambatan komunikasi adalah berasal dari faktor perbedaan latar belakang, faktor bahasa, faktor sikap pada saat berkomunikasi. Solusi yang dapat diambil pada situasi hambatan komunikasi antar pribadi dan budaya ini adalah dengan mendengarkan setiap percakapan agar dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada sehingga kesalahpahaman pun dapat dikurangi. Referensi: https www.politeknikmbp.ac.id, hambatan komunikasi antar budaya /Politeknik MBP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.